kerusuhan, kekacauan tanggal 13 sampai 15 Mei itu ada kekuatan terselubung yang melakukannya. Dan tidak tertutup juga kemungkinan pemerkosaan terjadi. Apalagi kerusuhan ini bukan terjadi di Jakarta saja. Terjadi juga di Surabaya, terjadi juga di Medan, terjadi juga di Solo. Ya, konon juga presiden saat itu Dan presiden saat itu B.J. Habibie pun mengakui ada peristiwa itu. Apabila sejarah ini ditulis secara tidak jujur, kita tidak akan bisa mengurai akar permasalahannya. Karena generasi yang sekarang atau generasi berikutnya tidak mengetahui titik masalahnya di mana. Penulisan sejarah baru ini, kita melihat ada indikasi untuk cuci tangan penguasa sekarang supaya mereka lepas dari tanggung jawab tersebut. Halo Sobat RPK, ketemu lagi dengan saya Argo untuk Hot Issue kali ini. Kali ini kita akan angkat topik yang cukup menarik sebenarnya untuk diketahui banyak orang. Tentang pemerintah yang ingin menulis ulang sejarah kekerasan pada perempuan di Mei 98. Penulisan ulang ini akan berpotensi menghilangkan guratan sejarah yang pernah kita lalui. Makanya kali ini kita hadirkan aktivis mahasiswa tahun 98. Ada Bung Asnil Tan. Selamat datang Bung Asnil. Selamat datang. Terima kasih Bung atas undangannya. Wah, RPK tercinta ini. Kita yang terima kasih ya Bung. Karena memang kita sangat ingin sekali mengetahui apa ya para pejuang dari 98 untuk menanggapi apa yang diagendakan pemerintah ke depan. Nah, Bung Asnil, kalau mendengar pernyataan Menteri Kebudayaan bahwa tidak ada bukti pemerkosaan massal di tragedi 98, gimana Bung Asnil? Memang sangat disayangkan pernyataan tersebut. Memang juga saya waktu itu sebagai mahasiswa di kampus Universitas Mercu Buana mengalami langsung, melihat langsung fakta sejarahnya, kejadian-kejadian sejarahnya. Sebagaimana kita tahu, supaya para audiens kita tahu gimana sih kondisi pada saat itu waktu sebelum kerusuhan 13 sampai 15 Mei tersebut. Di mana waktu itu sebelumnya ada isu tanggal 20 Mei ada people power yang akan dilaksanakan di Monas. Isu itu, ajakan itu diajak oleh tokoh reformasi waktu nama Amin Rais. Tapi mahasiswa waktu itu tidak ikut agenda mereka lah. Karena kita beda. Gerakan kelompok reformis ini bermacam-macam. Mungkin gerakan reformis ini bersifat kompromis, kita anggap kompromis. Yang dekat dengan kekuasaan, para elit-elit kekuasaan pada saat itu, yang dekat dengan elit-elit kekuasaan. Jadi kita mahasiswa itu sangat menjaga keindependenan kita. Jadi pada tanggal 12 Mei, ya kan, sebelum peristiwa tragedi Trisakti tadi itu, pada sebelumnya kita mempunyai agenda untuk menduduki gedung DPR tanggal 20 Mei. Memang udah ada rencana waktu itu ya? Udah ada rencana kita. Untuk supaya gerakan ini diikuti oleh teman-teman mahasiswa, kita mulai long march di Trisakti. Maka kita mengadakan aksi 12 Mei. Kenapa di Trisakti itu kita melakukan aksi long march ke DPR? Karena kita membangun prakondisi supaya teman-teman mahasiswa kampus yang lain bisa ikut terus bergelombang datang ke DPR. Meskipun risikonya nyawa. Jadi pada tanggal 12 Mei aksi kita long march terutama mahasiswa Trisakti, pada sore harinya terjadilah tragedi penembakan mahasiswa Trisakti yang meninggal sehingga menewaskan 4 orang teman kita. Ini mungkin dari situlah pemicunya, dari sinilah pemicu awalnya terjadi peristiwa kerusuhan 13 sampai 15 Mei tadi itu yang dibantah oleh Fadlizon tersebut, di mana peristiwa tersebut dianggap tidak ada terjadi pemerkosaan massal. Nah, faktanya waktu saat setelah teman-teman kita mahasiswa
melakukan long march, terjadi tragedi Trisakti tersebut, faktanya kita itu sudah mendengar isu-isu, rumor-rumor yang akan menciptakan kondisi yang tidak kondusif, yaitu berupa kerusuhan. Oh, makanya saya bisa berasumsi, beranggapan kerusuhan tanggal 14 Mei ini sampai 13 sampai 15 Mei ini ada sebuah skenario besar yang akan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu memanfaatkan keadaan. Kita juga mempunyai asumsi tragedi Trisakti ini dimanfaatkan oleh kelompok tertentu itu untuk memicu kerusuhan. Jadi ini pada 13 Mei itu. 13 Mei, oke. Saya pagi-pagi di kampus telah melihat api menjalar di mana-mana. Ketika itu saya naik bersama teman saya waktu itu, naik ke gedung 4, waktu itu lantai kita 4. Saya lihat di Petamburan udah ada kebakaran. Begitu juga tempat-tempat lain, di ruko-ruko sila api asap ngumpul. Nah, jadi pada saat itu kita memblokir kampus, memblokir pagar kampus maksud saya. Oh, nutup ya? Nutup itu kampus supaya kerusuhan tadi itu atau penjarahan dilakukan masyarakat. Kita melihat ada penjarahan waktu itu, masyarakat bergerak, membawa kulkas, membawa TV, membawa makanan. Iya. Itu kita lihat pergerakan masyarakat di sekitar Jalan Meruya waktu itu. Ditutup supaya kita tutup pintu pagar supaya kerusuhan tadi itu atau terjadi penjarahan tersebut jangan melibatkan mahasiswa. Dianggap mahasiswa yang menggerakkan. Makanya saya mempunyai asumsi, mempunyai kecurigaan bahwa aksi penembakan 13 Mei itu 12 Mei itu di Trisakti terjadi kerusuhan ini ada kekuatan sesuatu kelompok menciptakan kondisi tidak kondusif. Ada kesengajaan gitu ya. Seperti di skenario kan. Begitu. Apakah ini kepentingan people power tanggal 20 Mei yang dicanangkan itu? Sementara kami tidak ada punya itu. Tanggal 20 Mei di gedung DPR kami tidak ada mahasiswa waktu itu tidak ada punya niat jahat seperti itu. Memang dalam teori kekuasaan kita temukan pola-pola seperti ini. Apalagi masyarakat waktu masih awam. Dan ini skenario ini sangat mudah dilakukan karena masyarakat pada saat itu negara lagi kondisi krisis moneter waktu itu. Banyak masyarakat waktu itu korban PHK, sulit mencari beras. Gejolak ekonomi sangat kuat waktu itu. Jadi mudah dipancing dengan cara-cara seperti itu. Ini artinya emang apa yang dinyatakan Menteri Fadlizon itu memang menimbulkan polemik berarti ya? Betul. Menimbulkan polemik. Begini Bung, kenapa menimbulkan polemik? Waktu itu tim gabungan pencari fakta TGPF. TGPF. Yang dimana waktu itu diketuai oleh Marzuki Darusman. Iya. Sudah memberi laporan bahwa ada pemerkosaan massal. Dan ada fakta juga kerusuhan itu terjadi korban begitu banyak. Saya sendiri Bung, sepanjang dari saya waktu itu berjalan di Jalan Ciledug Raya waktu itu. Jadi Ciledug Raya sampai di masa kerusuhan itu ya? Itu, Ciledug Raya, Jalan Ciledug Raya sampai ke Tamrin lah, Sudirman Tamrin. Saya jalan kaki, waktu itu suasana sangat mencekam, lalu lintas kendaraan umum tidak ada kemacetan, kosong. Saya jalan, saya melihat berapa ruko-ruko. Ini tanggal 14 Mei, Bung. 14 Mei. Kan awalnya kerusuhan itu 13 Mei. Betul. Saya jalan, saya melihat ruko-ruko udah banyak terbakar. Dan saya coba masuk ke ruko-ruko yang terbakar tadi itu, ada mayat yang terbakar. Berapa mayat terbakar? Masuk ruko ada lagi mayat terbakar. Dan rata-rata saya lihat di lantai 3 mereka itu yang terbakar tadi. Mungkin ya sudah terkepung oleh api. Dan saya juga sempat melihat Sudirman Tamrin sudah ditutup oleh tank-tank. Sudirman Tamrin nih Bung, terutama Jembatan Semanggi waktu itu. Iya.
Nah, kita nggak punya akses itu, kita dilarang akses. Waktu itu kenapa saya melakukan peninjau langsung tersebut? Saya ingin melihat suasananya, melihat fakta sebenarnya. Fakta sebenarnya saya lihat cuma penjarahan, kerusuhan, dan kebakaran. Ada rumah-rumah, ruko-ruko yang terbakar. Malam harinya, ya dari berita saya tonton, Ciledug Mall terbakar. Dan banyak korban yang terjebak kebakaran waktu menjara. Nah, ini bisa juga saya duga, ini skenario yang diciptakan juga. Ketika masyarakat masuk menjara, lalu api dilempar, lalu terbakar, mereka terkempung di dalam mall itu. Itu ratusan orang, Bu, yang terbakar di sana. Nah, itu saya nggak menyaksikan malam. Besoknya saya lihat memang benar banyak mayat yang terbakar hangus. Iya. Gitu, Bu. Terlalu banyak kejadian yang bertubi-tubi datang silih berganti gitu ya. Betul, Bu. Banyak peristiwa-peristiwa sehingga kita nggak bisa, saya secara pribadi, Bung, tidak bisa melihat atau menyatakan bahwa perkosaan massal itu ada. Saya tidak menyaksikan di mata kepala sendiri. Tapi isu yang berkembang pada saat itu sangat kuat. Dan malah ada segerombolan orang atau kelompok-kelompok orang berbadan tegap yang konon katanya berambut cepak bergerak melakukan atau memancing masyarakat untuk melakukan penjarahan itu dan melakukan tindakan-tindakan brutal seperti itu. Jadi kelompok itu memulai. Saya sangat kuat menduga itu, Bu. Gitu ya. Sangat kuat menduga itu. Nah, jadi memulai ini supaya masyarakat ikut. Terbukti juga, Bung. Saya pernah melihat juga ada supermarket, nggak salah nama Makro waktu itu, Makro di Puri. Waktu malam-malam hari itu masyarakat mengepung, ramai mengepung. Saya sudah tahu niat mereka menjarah nih. Saya sudah baca. Tapi nggak ada yang berani memulai. Tapi ada sekelompok orang, maaf, berambut cepak, yang kita curiga berambut cepak ini. Itu yang mengawali gitu. Yang memulainya, memancing dengan melempar batu lalu brut masyarakat penjara. Artinya kerusuhan, kekacauan tanggal 13 sampai 15 Mei itu ada kekuatan terselubung yang melakukannya. Dan tidak tertutup juga kemungkinan pemerkosaan terjadi. Apalagi kerusuhan ini bukan terjadi di Jakarta saja. Terjadi juga di Surabaya, terjadi juga di Medan, terjadi juga di Solo. Modelnya sama gitu ya? Modelnya sama. Jadi artinya pemerkosaan massal ini sangat kuat indikasinya. Terjadi. Ya, dan dari beberapa laporan TGPF ada laporan secara detail. Ya, konon juga presiden saat itu dan presiden saat itu B.J. Habibie pun mengakui ada peristiwa itu. Apalagi waktu itu presiden B.J. Habibie adalah presiden dan punya intelijen di seluruh berbagai negara, di berbagai tempat yang bisa memberikan laporan akurat sama beliau. Tapi Bung Asnil, ini sebenarnya kalaupun memang ada keinginan untuk menulis ulang sejarah 98 itu, sebenarnya apa sih yang menjadi kekhawatiran terbesar Bung Asnil untuk menghadapi ini? Apakah ini sebagai bentuk mungkin ya pengaburan atau penguburan sebuah peristiwa, juga pembangkaman memori kolektif bangsa, atau apa ini Bung Asnil sebenarnya yang bikin khawatir untuk? Ya, kita khawatir gini, Bung. Ada pengaburan sejarah. Apabila sejarah ini ditulis secara tidak jujur, kita tidak akan bisa mengurai akar permasalahannya. Karena generasi yang sekarang atau generasi berikutnya tidak mengetahui titik masalahnya di mana. Itu kekhawatiran. Pengaburan sejarah ini berbahaya buat kita membangun peradaban bangsa kita yang maju. Itu kekhawatiran saya. Kedua, tidak ada rasa empati terhadap korban-korban. Dan negara tidak boleh lari dari permasalahan ini. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menulis sejarahnya secara jujur. Ini yang kita harapkan dari pemerintah. Jangan pemerintah lari dari permasalahan ini. Dan kekuatan saya juga kedua, Bu.
sejarah yang dikaburkan ini, potensi sejarah yang dikaburkan ini sepertinya ada skenario juga, Bu. Pada penguasa sekarang lepas dari tanggung jawab. Karena ada indikasinya. Pemerintah yang sekarang yang ada adalah pemerintah yang dekat dengan penguasa Orde Baru waktu itu. Oh, oke. Dan kedua, itu garisnya. Kedua, presiden sekarang ada dugaan sampai sekarang belum clear keputusan pengadilannya, baik di Komnas HAM atau keputusan itu, bahwa presiden sekarang, Bapak Mr. Prabowo, ada tersandung kasus HAM. Itu kerusuhan 13-15 Mei itu. Dan sampai sekarang belum ada putusan pengadilan. Dan diselesaikan cuma secara politik. Sehingga penulisan sejarah baru ini kita melihat ada indikasi untuk cuci tangan penguasa sekarang supaya mereka lepas dari tanggung jawab tersebut. Begitu, Bung. Itu berarti kalau Bung Asri bilang justru negara saat ini lebih cenderung untuk menguburkan daripada menyelesaikan. Betul. Lebih cenderung seperti itu. Mereka mengubur sejarah itu agar lepas tanggung jawab. Dan jangan langsung mengaitkan dengan penguasa sekarang. Karena seperti saya bilang tadi, ada kaitannya dengan penguasa yang sekarang ini. Nah, supaya sejarah ini tidak merusak citra mereka lalu kaburkan sejarah ini. Itu yang saya lihat potensinya, Bu. Kenapa sejarah ini diulang dan tidak ditulis tentang persoalan kerusuhan 13-15 Mei tersebut. Iya, kenapa dari dulu belum ada yang melakukan penulisan sejarah tersebut supaya menjadi paten. Jadi ngebuat anak-anak generasi setelah 98 itu benar-benar nggak mengetahui tentang peristiwa itu. Betul. Mereka ketahuinya cuma gerakan 98 itu cuma menurunkan Soeharto saja. Kalau generasi sekarang harus sadar, itu harus tahu. Kita bukan saja menurunkan Soeharto. Inti persoalannya sebenarnya adalah menuntut perubahan sangat revolusioner kepada negara ini. Karena waktu saat itu, Bung, keadilan, ketimpangan itu sangat tajam. Jadi ini harus dikoreksi secara revolusioner terhadap sistem tata cara bernegara. Itu sebenarnya intinya. Kita bukan saja menegakkan reformasi, malah kita menegakkan revolusi, Bung. Iya kan? Perubahan secara fundamental. Sedangkan perubahan kemarin reformasi tersebut yang kita alami sekarang, reformasi kita lakukan sekarang, reformasi kompromis, Bu. Kenapa? Tata cara atau sistem bernegara kita ditentukan ketika penguasa selanjutnya. Makanya dialog Ciganjur menetapkan pemilu dipercepat. Setelah Soeharto lengser 21 Mei tahun 1999 diadakan pemilu. Itu. Jadi hasilnya adalah reformasi yang kompromis yang ditentukan oleh elit-elit politik. Bukan reformasi yang esensi, yang lahir dari rakyat. Menyelesaikan persoalan rakyat. Saya lihat sekarang reformasi ini seperti baju yang disobek. Itu pun tidak benar juga, Bung. Baju sobek yang dijahit-jahit, diperbaiki. Tapi jahitnya nggak benar. Jahit pun nggak benar dan hasil pun nggak benar, Bu. Sistem pun. Jadi sementara kita tuh membutuhkan perubahan yang sangat mendasar. Kita kelompok reformis progresif memang kalah dalam itu. Kalah dalam itu. Oh, jadi Bung Amstel mengakui atau juga merasakan bahwa diambil alih gitu ya gerakan itu? Iya, kita dijegal lah pergerakan kita oleh elit-elit politik ini, termasuk elit yang sekarang yang berada. Seperti itu. Seperti contoh, Bung, sebentar. Seperti waktu itu ada Gus Dur, ada Amin Rais, ada Megawati, ada Emengkuwono. Mereka kan orang-orang elit, Bu. Nggak ngerti persoalan-persoalan bangsa ini. Jadi reformasi bagi mereka adalah
peralihan kekuasaan aja. Tidak menyelesaikan persoalan bangsa. Memang ada perubahan di negara ini. Memang ada. Tapi lebih cenderung ke politiknya, Bung. Ke politiknya. Kadang saya pernah melakukan penelitian. Seandainya Indonesia ini negara otoriter, tapi ekonominya maju, makmur, mereka tidak masalah politik, Bung. Banyak yang begitu, Bung. Ya, betul. Bukan berarti saya membenarkan cara Soeharto. Soeharto itu culas dan licik dan biadab, Bung. Beda. Maksud saya, otoriter tadi itu tetap jangan membunuh orang. Ya. Kalau seandainya terjadi seperti itu, bangsa Indonesia tidak masalah. Contohnya kita ambil China itu kan negara otoriter, Bung. Yeah. Komunis lagi. Iya. Tapi rakyat makmur. Singapura, Malaysia itu otoriter juga, Bung. Jangan salah, Bung, enggak demokrasi di sana. Tapi elit-elit politik ini lebih memainkan narasi-narasi demokrasi. Kenapa? Dengan demokrasi ini mereka bisa berkuasa. Itu orientasinya. Bukan perubahan substansi, kemakmuran rakyat, kesejahteraan, bukan menyelesaikan permasalahan ketimpangan. Itu, Bung. Oke, ini kalau langkah konkretnya apa nih yang harus dilakukan nih, Bung Astil, untuk penulisan ulang sejarah oleh pemerintah, sejarawan, atau juga masyarakat sipil? Ya, saya lebih cenderung, Bung, ya, supaya ini fair sejarah ini. Sejarah ini sering dimanipulasi ya oleh penguasa. Sejarah kita ini bukan terjadi pada saat ini sekarang aja. Juga dilakukan sebelumnya. Sejarah ini banyak ditulis tidak jujur. Caranya adalah bentuk tim independen, sejarawan-sejarawan yang independen. Ungkap saja kebenaran apa adanya. Itu untuk apa kita menutup-nutupi? Ini suatu saat akan menjadi bom waktu juga. Tidak ada gunanya juga. Karena, Bung, apabila sejarah ini dibuat dengan jujur, kita bisa menganalisisnya, bisa membedahnya. Bukan sejarah dibuat oleh kepentingan politik. Jadi generasi sekarang jangan terlalu percaya dengan sejarah dibuat oleh penguasa. Harus cari tahu lagi ya. Lebih tahu lagi, lebih dalam lagi. Memang doktrin mereka sejarah telah dibuat ini memang berbahaya ketika di sekolah fakta yang diakui seperti yang ditulis itu. Dan kita yang di luar untuk meluruskan kesulitan juga, Bung. Kesulitan. Iya. Saya sebagai saksi sejarah, Bung, dan pelaku sejarahnya melihat fakta sebenarnya, dan itu tidak gampang saya jelaskan ke masyarakat. Apalagi sejarah ini dibuat untuk materi pembelajaran di sekolah. Itu sulit, Bung. Iya. Karena masyarakat tuh nggak mau berpikir. Masa kita kan literasi politiknya sangat awam, Bung, sangat minim. Mudah percaya dengan isu-isu yang dibuat atau apalagi sejarah yang dibenarkan di buku-buku itu. Dan mereka akan berpegang situ. Iya. Contohnya kemarin, apakah benar Indonesia dijajah 350 tahun? Tapi buku menulis 35 tahun. Itu dianggap kebenaran. Sebenarnya faktanya belum tentu juga 350 tahun. Iya. Itu. Jadi koreksi sejarah sekarang, penulisan sejarah baru sekarang, saya meragukan kebenarannya dan syarat kepentingan kekuasaan. Oke. Ini artinya lebih baik nggak usah dikotak-katik lah ya sejarah, tapi justru diperbaiki. Diperbaiki. Maksudnya bukan diperbaiki, maksudnya ditulis sejujurnya. Sejujur-jujurnya. Betul. Bukan cuma 98 aja. Iya, sejarah sebelumnya waktu zaman Belanda. Kita pun sampai sekarang nggak tahu, Bung. Asal-asal muasal kita bagaimana peradaban waktu dulu, kita nggak tahu, Bung. Gelap aja. Tahunya di Monas atau di Museum Nasional. Enggak jelas juga, Bung. Saya pernah belajarnya, enggak jelas juga. Saya di mana sih? Gimana sih peradaban dulu? Pertempuran di situ, pertempuran intelektual, pertempuran pemikiran di mana? Pertempuran peradaban bagaimana? Tidak tahu kita, Bu. Kita seakan udah hadir aja sekarang, Bu. Udah hadir aja sekarang. Di mana asal kita nggak tahu. Kayak kita bermimpi aja sekarang. Sejarah kita sejarah bermimpi, Bung. Maksud saya sejarah bermimpi itu tiba-tiba aja hadir kayak bermimpi. Bangun, oke gini kenyataannya. Ini lucu. Oke. Ini sebenarnya asik obrolannya nih Sobat RPK, jangan lupa ya di subscribe, terus tulis komen, juga like, jangan lupa. Bung Astil, waktunya udah
selesai. Ada satu Tapi lagi, ada Bu. satu lagi yang harus dijawab sama Bung Asnil. Misalnya kalau punya kesempatan bicara langsung depan Menteri Kebudayaan, apa yang mau disampaikan? Iya, saya mempunyai pesan. Oke. Bukan saja buat Bapak Menteri, tapi bagi siapapun penguasa di Republik ini. Ingat, ada hukum ilmiah yang berlaku. Garbage in, garbage out. Oke. Apabila sejarah ini ditulis sampah, maka akan melahirkan peradaban sampah. Mana mungkin suatu bangsa itu bisa menyelesaikan persoalannya, peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, apabila generasinya sekarang atau akan datang tidak mendapatkan sejarah yang jujur dan benar dan apa adanya, tidak mungkin bisa kita melakukan perubahan ke depan. Makanya pemimpin yang besar itu adalah pemimpin yang mau menghadapi sejarah bangsanya, meskipun itu pahit dan getir. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang bukan memanipulasi sejarah bangsanya, apalagi mengaburkan peristiwa-peristiwa krusial hanya demi kekuasaan. Makanya saya imbau Bapak Menteri, wahai Bapak Menteri, wahai para penguasa, mari kita buat sejarah kita secara jujur dan fakta sesungguhnya, agar kita bisa membangun peradaban bangsa kita ini menjadi bangsa yang bisa menyelesaikan masalahnya dan menjadi bangsa yang kedepannya bisa maju dan berkeadilan. Demikian pesan saya. Wah, sejarah memang membentuk suatu bangsa menjadi besar, gitu ya, Sobat RPK. Sampai di sini Hot Issue, tapi yang pasti kita akan ketemu lagi di Hot Issue selanjutnya. Saya Argo dan Arthur Tyson, juga Daniel Tanamal, undur diri. Salam.